Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video matematika kita sudah selesai. Kali ini kita beralih ke materi IPAS ya. Kebetulan ini babnya adalah IPA, ilmu pengetahuan alam, untuk kelas 5, yaitu sistem pernapasan manusia di bab pertama ya. Baik, kita mempersingkat waktu aja. Alat pernapasan manusia itu seperti ada pada gambar. Oke, yang pertama ya dari atas itu di sini ada ya, yang namanya adalah hidung. Ya, jadi harus urut ya, nomor 1 itu hidung. Jadi di dalam hidung itu terdapat bulu dan juga lendir ya. Jadi di dalam hidung itu ada bulu-bulunya di sini ya. Dan di sini juga ada lendir-lendirnya. Oke, di sini. Nah, itu fungsinya yang pertama itu menyaring udara. Ya, menyaring udara. Itu yang pertama ya. Jadi kalau ada kotoran-kotoran yang masuk itu tersaring oleh bulu-bulu hidungnya, dan nanti kotorannya itu akan menjadi sebuah benda yang disebut dengan upil ya, kalau orang Jawa mengatakan. Jadinya upil. Dan yang kedua fungsinya dari hidung karena ada lendirnya tadi, yaitu mengatur ya kelembapan udara. Jadi mengatur kelembapan udara. Nah, ini dia. Jadi hidung itu fungsinya ada dua, yaitu yang pertama menyaring udara dan yang kedua mengatur kelembapan udara, mengatur suhu ya, enaknya ya, mengatur suhu udara juga bisa. Jadi itu fungsi dari hidung. Lalu dari hidung masuk ke sebelah sini ya. Nah, sebelah sini. Nah, di sini ini ada yang namanya adalah hidung lalu faring. Nah, nomor 2 ini ada faring. Nah, faring itu percabangannya antara arah ke paru-paru dan arah ke lambung ya. Jadi hubungannya ke kerongkongan ya. Jadi ada dua jalur di tenggorokan di leher kita itu, yaitu yang menuju ke paru-paru, ada yang menuju ke lambung ya. Jadi untuk makan dan juga untuk bernafas itu jalurnya berbeda ya. Berbeda. Jadi makanya kita kalau sedang bernafas tidak boleh sambil makan ya. Kalau kita makan tidak boleh sambil bicara. Karena kadang kalau kita makan sambil bicara ada udara yang masuk, sehingga nanti dikiranya itu yang masuk itu adalah udara makanan kita. Jadi makanan kita bisa masuk ke paru-paru sehingga kita nanti tersedak ya, namanya ya, tersedak. Nanti keluarnya makanannya itu keluarnya lewat hidung, terasa panas seperti itu ya. Itu karena kita makan sambil ngobrol, biasanya sambil bicara. Jadi makanya orang bilang kalau makan tidak boleh sambil bicara. Ya karena itu ya. Oke. Langsung ke bawahnya. Nah, di sini. Nah, ini ujung dari tenggorokan yang bagian atas itu namanya adalah laring. Ya, nomor 3 laring, lalu menuju ke sini nomor 4 ini trakea ya. Trakea atau tenggorokan ya. Nama lainnya trakea itu tenggorokan. Oke. Setelah sampai di tenggorokan, nah tenggorokan itu nanti akan menjadi bercabang ya ke arah kanan dan ke arah kiri. Nah, percabangan dari tenggorokan ini ya, cabang tenggorokan ini disebut dengan bronkus. Ya, bronkus. Jadi bronkus itu nama lainnya adalah cabang dari tenggorokan. Cabangnya tenggorokan. Nah, itu. Nah, setelah trakea tadi bercabang ya ke kanan dan ke kiri menuju ke paru-paru. Nah, di sini bronkus itu juga bercabang lagi nih. Dilihat ini. Ini bercabang jadi banyak ini. Nih. Nah,
cabangnya ini disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus, nama lainnya cabangnya bronkus. Nah, itu dia. Jadi cabang dari bronkus namanya bronkiolus. Nah, di akhir percabangan bronkiolus ini, di sini itu ada gelembung-gelembung kecil gitu ya. Kalau di buku itu di sini seperti anggur ya, gelembung-gelembung. Nah, di ujungnya ini disebut dengan alveolus. Nah, ini yang paling penting ya. Alveolus itu tempat pertukaran antara O2 menjadi CO2 atau sebaliknya ya. Jadi tempat pertukaran O2 dan CO2. Ini yang paling penting di alveolus ya. Fungsi utamanya yaitu pertukaran ya, menukar ya, O2, CO2, O2 dan CO2. Oke, jadi itu ya tahap-tahapnya ya. Kita ulangi dari pertama hidung, faring, laring, trakea, bronkus nomor 5, bronkus nomor 6, bronkiolus, nomor 7, alveolus. Nah, itu sudah selesai ya. Jadi itu adalah sistem pernapasan manusia. Oke, kita keluar ke urutan ini. Sekarang kita perhatikan gambar paru-parunya ya. Untuk gambar paru-parunya itu terdapat beberapa gelambir. Dilihat ini. Gelambir itu seperti ini. Nah, ini. Kalau sebelah kanan, ini sebelah kanan ya. Bisa kita lihat sebelah kanan itu ada 3 gelambir. Oke. Untuk sebelah kiri, nah ini ada 2 ya. Nah, ada 2 gelambir ya. Jadi paru-paru kanan kalau terlihat di gambar itu ada 3 gelambir. Paru-paru kiri ada 2 gelambir. Oke, jelas ya di situ diperhatikan. Terus ini yang paling bawah ini ada ini pembatas ini namanya diafragma. Diafragma itu pembatas antara rongga perut dengan rongga dada ya. Jadi ada batasnya ya, batas rongga perut dan rongga dada itu namanya adalah diafragma. Selain itu, paru-paru ini dibungkus ya. Ini dibungkus oleh selaput ya yang melindungi paru-paru. Nah, pelindungnya paru-paru ini, pembungkusnya paru-paru ini dinamakan dengan sebutan pleura. Jadi pleura itu yang membungkus paru-paru. Oke, mungkin cukup sekian ya informasinya tentang sistem pernapasan manusia. Jangan lupa diulang-ulang videonya supaya hafal, minimal pengetahuan dasarnya tentang sistem pernapasan manusia itu tahu ya. Walaupun ini sebenarnya masih banyak sekali info yang perlu diberikan lagi, tapi kita ambil poin pentingnya saja ya. Baik, cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.